Oke, hari ini materi kita tentang array multidimensi, ya. Sebentar nanti saya akan jelaskan bagaimana model atau struktur dari array multidimensi pada pemrograman desktop. Nah, tentunya kalau kita mempelajari array multidimensi, hal utama yang harus dikuasai adalah array satu dimensi. Nah, sudah tahu array satu dimensi berarti otomatis sudah mengetahui struktur dari looping. Jadi mau pelajari array multidimensi, mengetahui dulu looping, struktur dari looping, inputnya, outputnya, ya, itu model dari looping. Setelah looping, barulah array satu dimensi. Nah, kalau array satu dimensi sudah tahu, maka lanjut di array multidimensi. Jadi mau pelajari array multidimensi, kembali lagi ke materi sebelumnya. Nah, kita lihat langsung strukturnya. Nah, di dalam array satu dimensi, dia hanya terdiri dari kolom saja, ya, kolom. Karena dia satu indeks. Nah, kalau array multidimensi dia dua indeks. Nah, biasanya ini diperuntukkan kalau kita membuat aplikasi matriks atau perhitungan algoritma yang di dalamnya ada perhitungan matriks. Algoritma kompleks, ya, algoritma yang kompleks yang di dalam penyelesaian programnya itu membutuhkan matriks. Nah, untuk membuat matriks itu ya kita pelajari array multidimensi. Nah, ciri-ciri dari array multidimensi adalah indeksnya itu ada lebih dari satu buah indeks. Jadi dia minimal ada dua buah indeks. Bisa dua, bisa tiga, tapi paling umum adalah dua buah indeks. Nah, dua buah indeks ini dipisah. Indeks pertama namanya baris dan indeks kedua itu namanya kolom. Ya, ada indeks baris dan indeks kolom. Nah, pertemuan antara baris dan kolom itu kan matriks, ya, matriks 1,1 berarti matriks baris 1 kolom ke 1 gitu. Bagaimana modelnya? Nah, coba pelajari array multidimensi kalau kita membuat matriks. Jadi ini diperuntukkan untuk membuat program matriks, ya. Nah, kita lihat model umumnya. Model umumnya di dalam desktop, ya, sama modelnya, sama pendeklarasian array satu dimensi. Apanya yang beda? Yang beda adalah dalam menentukan indeksnya. Nah, ini ada indeks indeks baris dan ini indeks kolom, ya. Kemudian of tipe data. Tuh. Nah, kita lihat contoh, ya. Jadi ada dua, ya. Nah, ini nilai bawah sampai nilai atas koma. Nah, ini menunjukkan indeks untuk baris, sama juga indeks untuk kolom dan of tipe data. Nah, berikutnya coba kita lihat contohnya, ya, contoh dari array multidimensi. Buat variabel, nah ini, ya, misalnya variabel array of array. Jadi ini jumlahnya ditentukan di dalam variabel array, ya. Nah, ini baris dan kolom. Nah, ini untuk untuk barisnya dan ini untuk kolomnya. Kita tentukan, ya, jumlah barisnya dan jumlah kolomnya. Kemudian bikin for untuk baris dan bikin for untuk kolom, ya. Setelah itu dia mengisi. Nah, ini datanya. Nah,
ini dia tentukan ya, dia di sini tentukan untuk array-nya itu variabel, dia buat variabel ya, menampung nilai baris dan nilai kolom. Ya. Kemudian ini ditampung di sini, ini data variabel untuk array multidimensi ya, ini. Nah, ini untuk indeksnya, untuk baris dan kolom, ini dia bacanya di sini ya. Jadi yang looping array satu dimensi hanya satu buah data saja ya. Kalau ini kan dua ya, ada untuk baris dan ada untuk kolom. Nah, untuk baris dan untuk kolom. Kemudian baris tambah kolom. Kemudian tampilkan. Kalau menampilkan, ini kan memo ya, menampilkan ya baris dengan kolom lagi. Ini baris dan ini kolom. Nah, pada saat running, ini jumlah baris, jumlah kolom, proses, maka dia tampil. Indeks, dia mulai dari 0 ya, karena kita lihat di sini dia mulai dari 0. Kalau di sini 1 berarti 1. Sampai kita input barisnya ada di keberapa, baru dia kurang 1 ya. Nah, misalnya barisnya 1, kolomnya 5. Berarti barisnya mulai dari 0, 0,0 berarti baris 1, kolom 1, baris 1, baris 1, kolom 1, baris 1, kolom 2, baris 1, kolom 3, baris 1, kolom 4, dan baris 1, kolom 5. Tapi nilainya mulai dari 0 ya. Jadi ini. Jadi dia terdiri dari 1 baris dan 5 kolom. Nanti kalau input lagi sini 2 baris, maka 2 baris, 5 kolom. Maka dia muncul lagi data untuk baris kedua. Jadi nantinya 1,0, 1,1, 1,2, 1,3, dan 1,4. Kalau 2 baris ya. Untuk array multidimensi sampai di sini